Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Markatul Jannah dari kelas 2B dengan NIM 21513010 dari program studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara penggunaan aplikasi GeoGebra tentang transformasi geometri. Yang akan dibahas yaitu mengenai rotasi, refleksi, translasi, dan juga dilatasi. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai rotasi. Nah, kita sesuaikan dulu ya ininya. Nah, di sini saya akan membuat rotasi bidang terhadap titik. Nah, kita buat dulu bidangnya. Di sini saya akan membuat segitiga sama sisi di sembarang titik. Lalu ke A lagi. Nah, supaya tidak ramai, kita hilangkan ya yang warna merah ini labelnya dengan cara klik kanan lalu show label. Nah, setelah itu kita buat titiknya dengan cara ke tools yang kedua lalu klik point, lalu klik di sembarang tempat. Misalnya kita di titik 2,1. Nah, lalu kita buat slidernya, klik di sembarang tempat. Nah, di sini kita ke angle ya, dengan minimum 0 derajat dan maksimumnya 360 derajat. Lalu klik OK. Nah, sudah ada di sini sudut alfa sama dengan 45 derajat. Setelah itu kita rotasikan segitiga ini terhadap titik ini dengan cara ke tools yang ke-9 lalu kita pilih rotate around point, lalu klik segitiganya dan titiknya. Nah, ininya kita ubah menjadi alfa, lalu OK. Nah, maka ini adalah hasil dari rotasi segitiga ABC. Nah, kita hubungkan antara titik ini dengan kedua segitiga ini menggunakan segmen titik D ke titik B aksen, titik D ke A aksen, titik D ke C aksen, titik D ke B aksen, ke B maksudnya, titik D ke A, titik D ke C. Nah, supaya tidak terlalu ramai ya, kita sama kayak tadi hilangkan labelnya yang warna hitam ini dengan cara show label. Nah, setelah itu kita hubungkan antara B dengan B aksen dengan cara ke tools yang ini, lalu circular arch, klik titik D lalu B aksen, sama ya yang A juga, titik D A dan A aksen, titik D titik C lalu ke titik C aksen. Nah, maka sudah terhubung. Sama ya kayak tadi, hilangkan show labelnya supaya tidak terlalu ramai. Nah, setelah itu kita munculkan ya sudutnya dengan cara ke tools yang ini lalu kita pilih angle, lalu kita pilih titik A lalu ke titik D
lalu ke titik A aksen. Nah, maka sudah muncul ya ini 45 derajat. Nah, ini kita ganti namanya menjadi alpha, karena slidernya alpha. Lalu klik OK. Nah, sudah ya. Nah, kita bisa ganti garis ini dan garis lengkung ini menjadi titik-titik dengan cara klik garisnya, klik kanan, lalu object properties. Nah, di bagian ini di style ya, kita bisa perkecil ketebalannya. Nah, di sini kita ubah jadi titik-titik. Sama ya semuanya. Nah, yang garis lengkung ini juga sama, kita ubah ke titik-titik yang paling terkecil ini. Nah, kita ubah yang titik yang kecil ini warnanya, misalkan warna biru, semuanya warna biru. Nah, saya hanya akan mengganti yang titik ini saja ya warnanya. Nah, setelah itu kita aktifkan animasinya dengan cara klik kanan lalu animation on. Nah, maka ini adalah hasil dari rotasi segitiga sama sisi ABC. Nah, mungkin sekian dari penjelasan rotasi dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, di sini saya akan merefleksikan suatu bidang. Kita ke poligon. Nah, sini saya akan membuat segitiga sama kaki. Klik di sembarang tempat. Nah, ini titik A ke titik B ke titik C, lalu kembali lagi ke titik A. Nah, kayak tadi ya, supaya tidak rame, label yang warna merah ini kita hilangkan dengan cara men-show label. Nah, maka cuma ada titik A, B, C saja ya. Lalu selanjutnya kita, karena saya di sini akan merefleksikan terhadap garis, maka kita buat dulu garisnya dengan menginputkan fungsinya. Misalkan Y sama dengan 2X. Enter. Nah, udah ada garisnya. Lalu setelah itu kita ke tools yang ke-9, lalu pilih reflect about line. Klik bidangnya lalu klik garisnya. Nah, maka ini adalah hasil dari refleksi segitiga siku-siku ABC. Nah, bisa juga ke sumbu Y ya, sama ya kayak tadi ya, yang ini reflect about line. Klik bidangnya lalu klik sumbu Y nya. Nah, maka ini muncul. Ini juga sama,
klik bidangnya, klik sumbu X-nya. Nah, tetapi jika ingin ke sini, kita harus membuat dulu titik karena ini berseberangan. Jadi kita buat dulu titiknya dengan tools yang kedua, yaitu klik point. Misalkan kita buat di titik 0,0. Nah, setelah itu ke tools yang ke-9. Nah, kan tadi reflect about line. Sekarang karena melalui titik, berarti kita pilih reflect about point. Klik bidangnya, lalu klik poinnya. Nah, maka muncul di sini pencerminan dari segitiga ini. Nah, mungkin segini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai translasi. Nah, kita sesuaikan dulu ya grafiknya. Nah, di sini saya akan mentranslasikan sebuah bidang terhadap vektor. Yang pertama kita buat dulu bidangnya. Saya akan membuat bidang yaitu segi 4. Kita buat dulu titiknya, klik point, lalu klik misalkan di titik A 1,2, 4,2, 4,5 dan 1,5. Nah, setelah ini kita hubungkan antara titik A, B, C, D ini menggunakan poligon. Dari titik A kita hubungkan ke titik B, lalu ke titik C, ke D, lalu kembali lagi ke A. Nah, sama kayak tadi, supaya tidak rame, kita hilangkan label yang warna merah. Nah, setelah ini kita buat slidernya. Klik di sembarang tempat. Nah, kita ubah namanya menjadi translasi. Klik OK. Nah, setelah itu kita buat garis di tools yang ketiga, lalu kita pilih segment with given length. Klik di sembarang tempat. Nah, ini kita isi dengan translasi. Klik OK. Nah, ini sudah ada garis E dan F, EF. Nah, jika slidernya digeser, maka jarak antara E dan F ini juga akan bergeser. Nah, setelah ini karena saya akan mentranslasikan sebuah bidang terhadap vektor, maka kita buat dulu vektornya, yaitu ke tools yang ketiga, lalu pilih vektor, lalu klik titik E dan titik F. Nah, maka muncul vektor U, yaitu 2,5 dan 0. Nah, setelah itu kita pilih ke tools yang ke-9, lalu pilih translate by vector, lalu klik bidangnya dan klik vektornya. Nah, maka muncul hasil dari translasi dari segi 4 A, B, C, D ini. Nah, jika vektornya digeser, maka jarak antara segi 4 yang saat pertama dengan yang kedua itu akan berbeda. Dan vektor ini juga bisa kita geser ya. Akan kita simpan di sini. Lalu kita bisa hubungkan
antara segi 4 yang ini dengan yang ini, dengan pilih segmen, lalu klik titik A ke titik A aksen, titik D ke titik D aksen, titik C ke titik C aksen, dan titik B ke B aksen. Nah, kita hilangkan labelnya. Nah, kita akan coba hidupkan animasinya. Nah, maka akan seperti ini, jarak antara segi 4 yang pertama dan yang kedua itu akan berbeda ketika slidernya digerakkan. Nah, mungkin sekian dari pembahasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, mungkin sekian pemahaman dari saya mengenai translasi, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, transformasi geometri yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai dilatasi. Nah, di sini saya akan mendilatasikan sebuah bidang segitiga. Nah, yang pertama kita buat dulu ya segitiganya. Klik ini, lalu poligon. Klik di sembarang tempat, lalu kita buat segitiganya. Sini saya membuat segitiga sama sisi. Nah, seperti biasa ya, kita hilangkan label yang warna merah ini. Klik kanan, show label. Nah, setelah itu kita buat slidernya. Klik di sembarang tempat. Nah, ini kita ganti namanya menjadi dilatasi. Lalu klik OK. Nah, karena di sini saya akan mendilatasikan sebuah bidang segitiga terhadap titik, maka kita buat dulu titiknya ya. Dengan pilih tools yang kedua, lalu kita pilih point. Klik di sembarang tempat. Nah, titik ini itu dinamakan pusat dilatasi. Kita ganti namanya menjadi pusat dilatasi. Oke. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik pusat dilatasi ini ke titik A, titik B, dan titik C, yaitu menggunakan ray. Pilih menu tools yang ketiga, lalu pilih ray. Lalu klik pusat dilatasinya, lalu titik A. Lalu ke titik C, sama ya, klik pusat dilatasi, lalu ke titik B. Nah, label FGH ini juga kita sembunyikan supaya dia terlalu rame di gambarnya. Nah, selanjutnya kita dilatasikan bidang segitiga ini terhadap titik pusat dilatasinya, yaitu dengan pilih menu tools yang ke-9, lalu pilih delete from point, lalu pilih klik segitiganya, lalu pusat dilatasinya. Nah, faktornya kita tulis dilatasi karena sesuai slidernya ya. Nah, karena slidernya masih di angka 1, maka hasil dari dilatasinya
masih segitiga itu sendiri. Kita coba geser. Nah, maka terlihat bayangannya ya, bayangan dari segitiga ABC ini atau hasil dari dilatasi segitiga ABC ini. Nah, kita juga bisa hubungkan ya pusat dilatasi ini dengan C aksen, titik A aksen, dan B aksen. Sama kayak tadi, kita pilih ray. Klik pusat dilatasinya, lalu C aksen, ke A aksen, lalu ke B aksen. Sama ya, kita hilangkan, bukan hilangkan, sembunyikan labelnya. Nah, supaya kita bisa membedakan mana hasil dilatasi dan mana segitiga yang asli, kita ubah warnanya atau kita pertebal warnanya dengan klik kanan pada segitiganya, lalu klik object properties. Di color kita pertebal saja ya. Nah, misalkan segini. Yang ini juga sama, kita pertebal sedikit. Nah, udah ya. Jadi kita bisa membedakan mana segitiga ABC dan mana hasil dari dilatasi segitiga ABC-nya atau bayangan dari segitiga ABC ini. Nah, kita juga bisa ganti ya garis ininya menjadi garis putus-putus. Klik garisnya, lalu klik kanan, object properties. Nah, di style kita kurangi ketebalannya, pilih titik-titiknya. Nah, ini juga sama, kita ganti ke titik-titik. Nah, ini kita udah ubah ya semuanya, garisnya menjadi titik-titik. Kita akan coba ya hidupkan animasinya dengan klik kanan, lalu animation on. Nah, maka akan seperti ini ya, terlihat bayangan dari segitiga ininya. Nah, ketika si bayangannya ke negatif, maka segitiganya akan terbalik. Nah, mungkin segini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi kalian semua yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.